Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahwat Kilia dari kelas 11 DJKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 10 mengenai routing. Nah, pada bab 10 ada 3 materi, yaitu yang pertama pengenalan routing, yang kedua routing statis, yang ketiga routing dinamik. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan lain melalui router. Routing bekerja pada layer 3 pada networking model. Jadi routing dapat dipereratkan seperti kantor pos yang mencari jalur tercepat untuk mengirimkan paket. Secara definisi, routing yaitu proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain dan bekerja pada layer 3 dalam model jaringan. Nah, selanjutnya yaitu konsep klasifikasi routing. Untuk klasifikasi routing, dia itu dibagi menjadi dua, yaitu statis routing dan dynamic routing. Statis routing yaitu routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing tabel. Yang kedua, dynamic routing. Routing yang dikenal dengan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut. Nah, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya tersendiri. Nah, selanjutnya yaitu konsep dynamic routing. Untuk konsep dynamic routing, dia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, interior gateway protocol dan exterior gateway protocol. Untuk interior gateway protocol yaitu digunakan pada autonomous sistem routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Untuk contohnya yaitu sekolah atau kampus atau institusi lainnya. Selanjutnya, exterior gateway protocol yaitu digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet. Untuk contohnya yaitu ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Nah, di sini ada contoh protokol IGP yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu distance vector routing protokol. Untuk contohnya yaitu RIP versi 1 dan RIP versi 2. Selanjutnya itu IGRP. Selanjutnya yang kedua itu link status routing protocol. Untuk contohnya OSPF, IS. Nah, untuk link status routing protokol dia itu bekerja berdasarkan bandwidth ya. Lalu yang ketiga ada hybrid routing protocol. Dia gabungan antara vektor dan link status. Untuk contohnya yaitu iGraph ya teman-teman. Selanjutnya ada contoh protokol EGP yaitu BGP. Untuk hanya satu yaitu BGP. Nah, selanjutnya yaitu routing table. Dia itu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu dan berisi nilai prioritas atau matrik dari masing-masing route. Nah, routing table dia itu terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic router protokol. Semua route untuk network di directory connect ke router dan konfigurasi tambahan atau statis route ya teman-teman. Selanjutnya ada router flock. Nah, di sini terdapat beberapa simbol yang sering digunakan. Ada D yaitu dinamik, A aktif, S statik, O SPF, R RIP, B BGP, M meme, B black hole, E hide, U unreachable, X disable. Untuk contohnya di sini dynamic active connected yaitu dapat
tersambungkan input karena ada interface mikrotiknya, itu sudah tersambung ya. Lalu ada AS atau activity status yang artinya ia dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya ada konsep static router routing. Static router routing diperlukan dalam beberapa situs tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Untuk klasifikasinya, dia itu mudah dikonfigurasi. Ada jaringan skala kecil membutuhkan threshold yang ringan, manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, static routing itu dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static route perlu menambahkan parameter routing dan secara manual ke dalam routing table. Untuk rumusnya itu biar gampang, bisa diibaratkan mau kemana, lewat kemana ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh topologinya yang akan kita buat. Kalian bisa lihat di sini jika router 1 ingin mengakses network di router 2, jadi router 1 ingin mengirimkan data ke PCB yang terhubung ke router 2, maka router 1 harus diberitahukan bahwa rute untuk menuju ke network tersebut dilewatkan melalui interface yaitu gateway tertentu. Selanjutnya ada studi kasus static routing. Pada studi kasus ini digunakan untuk dua router dan masing-masing memiliki jaringan lokal. Router utama terhubung ke internet dan router lainnya mengakses internet melalui router utama. Kita akan melakukan static router pada 2 router, 3 router, dan 4 router. Nah, di sini kita akan menggunakan topologi seperti ini ya teman-teman. Lalu kalian bisa login ke terminal. Nah, kalian bisa cek IP-nya dengan perintah IP address print. Nah, kalau sudah, kalian bisa mengganti nama yaitu dengan perintah sistem identity. Set name ini sama dengan ya, berarti sama dengan ya. Nah, di sini semisal Nah, di sini semisal ether 1. Nah, di sini semisal kita beri nama ether 1. Nah, kalau sudah di sini kita akan ketik IP. Nah, di sini kita ketikkan IP neighbor print, lalu enter. Nah, di sini terdapat match address ya router. Match address router yaitu digunakan untuk mengetahui informasi yang ada di sekitar kita yang terkoneksi pada statis. Nah, pada statis routing lab kita akan menghubungkan PVC dengan Freenet lab dengan cara kalian bisa ke command prompt.
Nah, di sini kita buka Payment Chrome, lalu kita ketik root at 10.0.137.0 max 255.255.255.0. Nah, di sini itu IP dari Pinet Lab kita ya teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini kita coba tes ping 10.0.137.67. Nah, di sini hasilnya TTL, berarti sudah terkoneksi ya teman-teman. Nah, di sini pada Winbox kita klik menu yang New Terminal. Nah, lalu pada terminal ini kalian bisa ketikkan tol, lalu Roman Nah, setelah itu kita set name. Salah. Sama dengan yes. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kemudian kalian bisa print. Lalu kalau sudah, kita ke menu IP, lalu address. Nah, di sini kalian bisa tambahkan IP. Kita klik icon plus. Nah, untuk interface-nya kalian bisa pilih Ether 3. Nah, untuk Ether-nya kita pilih Ether 3. Nah, lalu kita apply, lalu oke. Nah, kalian bisa tambahkan lagi, yaitu nah, untuk interface-nya kita pilih nah, di sini interface-nya itu kita bisa pilih Ether 1.
untuk interface-nya itu Ether 2. Nah, kalau sudah kita bisa apply lalu oke. Nah, kalau sudah di sini kita akan masuk ke router 2. Nah, masuk pada router 2 ini kalian bisa ke IP lalu pilih yang address. Nah, pada router 2 ini kalian bisa ke IP address lalu di sini kalian pilih icon plus. Nah, lalu di sini kita masukkan IP. Nah, untuk interface-nya itu Ether 1. Nah, jika sudah kita apply lalu oke. Nah, kalian bisa tambahkan lagi di sini kita menggunakan 192.2.1/24. Nah, untuk interface-nya kita Ether 1. Jika sudah kita apply lalu oke. Nah, setelah itu kita akan cek ke routing table pada IP router list pada router 1 dan juga router 2, yaitu ada muncul tulisan teks yang artinya sudah aktif dan terkoneksi. Artinya dengan teks ini ketika kita konfigurasikan address pada interface akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Nah, pada status routing internet yaitu kalian bisa ke router 2 lalu kalian bisa ke terminal new terminal ya teman-teman. Nah, pada terminal ini kalian bisa ketikkan IP lalu kita ketikkan IP print. Nah, kalau sudah di sini kita akan mengaktifkan firewall pada router 1. Kalian bisa ke router 1. Nah, di sini kalian bisa ke IP lalu ke firewall. Nah, pada firewall ini ke bagian NAT ini kalian bisa tambahkan keran pada general ini hanya yaitu Gnet. Untuk output interface-nya kalian bisa pilih 1, lalu action-nya kalian bisa pilih yang general, lalu kalian bisa klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah di sini kita bisa lakukan ping pada router 2. Lalu kalian bisa ke sini akan 8. Nah, di sini hasilnya TTL. Kemudian pada PC kita akan konfigurasinya juga, kalian bisa ke
topologi dahulu kita nyalain semua. Nah, lalu kalian bisa konfigurasi, kalian bisa ketik IP DHCP dulu. Lalu kita pilih google.com. Nah, lalu kita bertolakkan yaitu area ini pada OSPF. Prepare topologi, kita akan ke menu satu, yaitu di situ kalian ke IP, lalu kalian ke routers. Nah, di sini pada routers, pada S ini kalian bisa disable. Nah, karena kita akan menggunakan dynamic routing pada OSPF, lalu kalian bisa ke root 2, kalian bisa ke IP, lalu kalian bisa ke routers. Di sini untuk S-nya juga kalian bisa di disable. Pada OSPF text koneksi dan directly root default rel, yaitu kalian bisa ke root 1, lalu kalian bisa ke routing menu, kalian bisa ke OSPF. Nah, di sini OSPF kalian bisa ke menu intensi, lalu kalian bisa klik saja di sini untuk rel defaultnya kalian bisa pilih yang IF table 1. Kalau sudah kalian bisa klik apply lalu OK. Nah, kalau sudah di sini kalian lanjut ke router 2. Nah, pada router 2 kalian bisa ke IP, lalu bisa kalian ke routers. Nah, pada routers ini ketika sudah terdapat 2O, sudah terdaftarkan melalui konfigurasi yang tadi, dan kalian bisa ke terminal dengan pin 88.